believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago. Bagi sebagian besar umat Islam, ayat 56 dari surah An-Nisa terdengar seperti ayat-ayat serupa dalam Al-Quran yang menjelaskan pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Namun tidak demikian bagi Tagatha Tejasen, seorang ilmuwan Thailand di bidang anatomi. Baginya, ayat itu adalah sebuah keajaiban. Konferensi kedokteran Saudi ke-6 di Jeddah yang diikuti Tejasen pada Maret 1981 menjadi awal kisah pertemuannya dengan keajaiban itu. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, sejumlah ilmuwan muslim menyodori Tejasen beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi. Tejasen yang beragama Buddha kemudian mengatakan bahwa agamanya juga memiliki bukti-bukti serupa yang secara akurat menjelaskan tahap-tahap perkembangan embrio. Para ilmuwan muslim yang tertarik mempelajarinya meminta profesor asal Thailand itu untuk menunjukkan ayat-ayat tersebut pada mereka. Setahun kemudian, Mei 1982, Tejasen menghadiri konferensi kedokteran yang sama di Daman, Arab Saudi. Saat ditanya tentang ayat-ayat anatomi yang pernah dijanjikannya, Tejasen justru meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah menyampaikan pernyataan tersebut sebelum mempelajarinya. Ia telah memeriksa kitabnya dan memastikan bahwa tidak ada referensi darinya yang dapat dijadikan bahan penelitian. Ia kemudian menerima saran para ilmuwan muslim untuk membaca sebuah makalah penelitian karya Keith Moore, seorang profesor bidang anatomi asal Kanada. Makalah itu berbicara tentang kecocokan antara embriologi modern dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Tejasen tercengang saat membacanya. Sebagai ilmuwan di bidang anatomi, ia menguasai dermatologi. Dalam tinjauan anatomi, lapisan kulit manusia terdiri dari 3 lapisan global, yakni epidermis, dermis, dan subcutis. Pada lapisan yang terakhirlah, subcutis, terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi menunjukkan bahwa luka bakar yang terlalu dalam akan mematikan saraf-saraf yang mengatur sensasi. Saat itu terjadi kombustio grade 3 atau luka bakar yang telah menembus subkutis, seseorang tidak akan merasakan nyeri. Hal itu disebabkan tidak berfungsinya ujung-ujung serabut saraf aferen dan eferen pengatur sensasi yang rusak oleh luka bakar tersebut. Makalah itu tidak saja menunjukkan keberhasilan teknologi kedokteran dan perkembangan ilmu anatomi, namun juga membuktikan kebenaran Al-Quran ayat 56 surah An-Nisa, mengatakan bahwa Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka dengan kulit baru setiap kali kulit itu hangus terbakar, agar mereka merasakan pedihnya azab Allah. Jantung Tejasen berdebar. Dia bertanya dalam hati bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah mengetahui fakta kedokteran yang baru ditemukannya. Ketua jurusan anatomi Universitas Chiang Mai Thailand itu sontak mengatakan bahwa Al-Quran tidak mungkin berasal dari manusia. Dari para ilmuwan muslim tersebut, Tejasen mendapatkan keterangan tentang Allah, Sang Pencipta yang darinya bersumber segala kebenaran dan kesempurnaan. Dan Tejasen tak membantah semua jawaban yang diterimanya. Ia membenarkannya, termasuk tentang siapa itu Muhammad. Profesor yang pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai lalu itu kembali ke negaranya, tempat ia menyampaikan sejumlah kuliah tentang pengetahuan dan penemuan barunya itu. Informasi yang dikutip oleh laman special.worldofislam.info menyebutkan bahwa kuliah-kuliah profesor yang masih beragama Buddha itu di luar dugaan telah mengislamkan 5 mahasiswanya. Hingga akhirnya, pada konferensi kedokteran Saudi ke-8 yang diselenggarakan di Riyadh, Tejasen kembali hadir dan mengikuti serangkaian pidato tentang bukti-bukti Qur'ani yang berhubungan dengan ilmu medis. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, Tejasen banyak mendiskusikan dalil-dalil tersebut bersama para sarjana muslim dan non-muslim. Di akhir konferensi, 3 November 1983, Tejasen maju dan berdiri di podium. Di hadapan seluruh peserta konferensi, ia menceritakan awal ketertarikannya pada Al-Quran, juga kekagumannya pada makalah Keith Moore yang membuatnya meyakini kebenaran Islam. I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth. That can be proved by the scientific
names. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is knowledgeable Creator. This Creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say, La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad, Nun, Rasul, Lula. Muhammad is messenger of Allah.